Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan belajar tentang memahami bisnis online, ya. Apa sih sebenarnya bisnis online itu? Pengertiannya itu apa? Dan manfaat dari bisnis online itu apa? Kita akan sama-sama belajar untuk lebih memahami tentang bisnis online. Oke, pengertian dari bisnis online adalah bisnis yang dalam proses produksinya, distribusinya, pemasarannya, penjualannya, dan pengiriman barang atau jasa menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Jadi, semua proses dari tangan penjual ke pembeli, jika ada sentuhan teknologi informasinya, itu disebut dengan bisnis online. Oke, dalam bisnis kita tahu ya, ada strategi 4P. Baik ini bisnis yang konvensional atau yang di luar jaringan, atau bisnis daring, bisnis online. Yang pertama, P yang pertama adalah produk. Produk di sini maksudnya adalah harus ada produk yang akan dijual, ya. Ketika kita ingin menjual sesuatu, berarti komponen yang pertama adalah produk. Orang yang akan menguasai pasar, ini yang harus diketahui adalah strategi 4P-nya. Itu. Jadi dalam pemasaran 4P ini sangat penting. Yang P yang pertama tadi apa? Produk. Harus ada produknya dulu. Terus yang P kedua yaitu price atau harga. Di mana price ini harus ditentukan dengan beberapa aspek gitu. Perhitungannya harus tepat. Harga pokok berapa, biaya operasional berapa, kemudian harga jualnya jadi berapa gitu. Kalau misalnya yang kedua price ini sudah didapat, maka kita masuk ke price yang P yang ketiga. P yang ketiga itu adalah place, yaitu tempat. Jadi di dunia non online, maksudnya di luring, lokasi perusahaan dalam hal ini tempat usaha yang strategis sangat menentukan tercapainya atau tidaknya target perusahaan. Jadi tempat yang strategis ini penting untuk sebuah bisnis. Kemudian P yang selanjutnya adalah promotion. Jadi promosi sangat menentukan penjualan, baik di luring maupun daring gitu. Nah, ini strategi 4P ini yang nantinya akan berubah ketika konvensional dan bisnis online itu berbeda. Jadi dalam komponennya untuk yang luring ini 4P terpakai, untuk yang bisnis online juga terpakai, tapi akan lebih kompleks lagi. Bagaimana? Kita lanjut saja. Kita masuk ke manfaat dari bisnis online. Nah, mengapa dalam kondisi majuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, bisnis online itu sangat penting untuk pengembangan usaha? Gitu. Tiga hal penting dalam bisnis online. Yang pertama adalah komunikasi, Kemudian yang kedua adalah transaksi. Yang ketiga adalah distribusi atau pengiriman barangnya, Oke, manfaat dari bis online atau manfaat tadi dari aspek-aspek komunikasi, kemudian ada distribusi dan juga ada transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu untuk apa? Peningkatan informasi produk yang pertama. Artinya adalah ketika kalian posting produk kalian di marketplace, di medsos, Instagram, Facebook, pasti kan ada informasi produknya gitu. Nggak mungkin kalian hanya posting gambarnya saja tanpa ada informasi. Kemudian ada informasi perubahan harga. Kalian juga akan mencantumkan harga di sana.
Kemudian ketersediaan layanan, artinya ada layanan tersedia atau tidak, pengiriman ataupun perubahan-perubahan yang nantinya bisa dipilih seperti warnanya, kemudian size-nya atau apa, itu juga harus ada ketersediaan layanan. Biayanya juga lebih rendah untuk komunikasi secara online ya, karena kita tidak harus bertemu. Terus interaktif, artinya adalah bisa live chat. Ketika ada pembeli yang membeli produk kalian lewat online, kalian bisa langsung balas gitu. Ini tersedia nggak ya? Oh ya, ini ada gitu. Mau yang mana? Mau berapa gitu. Terus informasi terkini, artinya adalah langsung up to date gitu. Nggak harus si pembeli ke toko dulu baru tahu ada atau enggak gitu. Tapi langsung dibalas saat itu juga. Ini hanya bisa terjadi di bisnis online. Kemudian layanan purna jual, artinya setelah penjualan selesai, setelah transaksi, ada lagi misalnya garansi, kemudian ada lagi mungkin proses hadiah, voucher atau sebagainya gitu untuk layanan purna jualnya, pengirimannya, dan sebagainya. Kemudian ada tidak harus bertemu, artinya adalah penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam bisnis online. Terus yang kedua, ada manfaat dari transaksi. Transaksi dalam bisnis online itu virtual ya, jadi jangkauannya luas, bahkan seluruh dunia gitu. Kemudian biaya transaksi lebih murah, artinya ketika kalian menjual sesuatu produk di bisnis online, ada yang membeli nih, transaksinya itu lebih murah karena tidak perlu ongkos, tidak perlu biaya kan untuk bertransaksi. Cukup orang itu mungkin transfer dulu atau mungkin bisa COD gitu kan, gitu. Kemudian hemat siklus perdagangan, artinya perdagangan siklusnya yang panjang bisa dipangkas dengan adanya bisnis online, di transaksi bisnis online. Kemudian tidak harus ready stock, kalian juga bisa open order ya, maksudnya pre-order gitu. Jadi untuk bisnis online ini nggak harus punya gudang yang yang penuh dengan barang-barang, tapi bisa pre-order. Kemudian ada promosi dan penjualan langsung, artinya adalah ketika kalian bertransaksi bisa langsung dipromosikan dan dijual langsung. Harga juga fleksibel, kalian bisa tawar-menawar gitu kan. Kalian bisa mungkin ada kesepakatan lebih lanjut di transaksinya. Kemudian perubahan biaya juga lebih murah, artinya kalau penjualan offline kan pasti harus rubah dulu database, harus rubah ini, rubah itu, tapi kalau di online tidak perlu. Kemudian di distribusi juga manfaatnya adalah mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya pengiriman ya. Kemudian pelanggan dapat melacak pesanan, mengurangi jumlah cabang layanan pelanggan. Jadi distribusi ini menghemat ya artinya. Jadi ketika ada penjual menjual barangnya, si pembeli itu bisa melacak barang itu udah sampai mana gitu. Oke. Kita masuk ke yang namanya komponen bisnis online. Nah, komponen bisnis online itu ada apa saja? Ini. Yang pertama adalah data. Jadi ketika kalian mau memulai yang namanya bisnis online, kalian harus punya data. Data customer, data produk, data pangsa pasar kalian itu siapa aja gitu. Oke, dan yang kedua adalah kalian harus punya yang namanya hardware-nya. Punya laptop, punya handphone. Kalau nggak punya laptop, seenggaknya kalian bisa punya handphone yang tersambung ke internet gitu. Minimal HP Android. Itu sudah bisa melakukan bisnis online. Kemudian yang ketiga ada yang namanya software. Software di sini maksudnya adalah kalian ketika ada hardware-nya ya, di sini ada hardware, kalian juga harus punya software. Software di sini contohnya adalah misalnya hal-hal yang menyangkut dengan bisnis kalian. Bisa software untuk penjualan, marketplace-nya, kemudian apa-apa yang harus di-download di Play Store atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang mungkin kalian bisa memudahkan ya, memudahkan bisnis kalian untuk dijual kepada calon pembeli.
Terus selanjutnya ada skill atau keahlian. Skill di sini adalah ini yang akan kita belajar ya. Maksudnya ketika sudah ada datanya, hardware-nya, software-nya, kalian sekarang adalah belajar tentang skill dalam berbisnis online. Nah, skill itu ada apa saja sih Pak untuk bisa kita berbisnis online dengan baik gitu, nanti kedepannya bisa maju. Yang pertama, kalian harus membuat email bisnis ya. Email di sini adalah email yang bukan perorangan ya, artinya email khusus untuk bisnis kalian. Terus selanjutnya ada membuat media sosial bisnis, dari mulai mungkin WhatsApp bisnis, kemudian Instagram, Facebook, dan kalau perlu YouTube bisnis kalian gitu. Yang ketiga ada membuat blog atau website. Ini sangat penting supaya bisnis kalian itu bisa trusted ya, artinya adalah terpercaya. Ketika kalian punya website, orang-orang yang mau beli juga percaya bahwa bisnis kalian itu nggak penipuan, nggak abal-abal, dan serius gitu. Terus yang selanjutnya adalah promosi online. Kalian harus mempromosikan produk kalian kepada calon pembeli melalui media sosial ataupun platform-platform lainnya. Kemudian bermain di marketplace. Ini juga penting ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu. Blibli.com itu juga termasuk marketplace. Kalian harus keluar dari sudah ada di media sosial, marketplace-nya juga harus main supaya keuntungan kalian juga makin banyak, penjualan juga makin banyak. Terus kemudian kalian juga harus mampu bernegosiasi dengan pembeli, harus fast respon. Jadi jangan sampai ada orang chat mau beli produk kalian atau nanya-nanya tentang produk kalian nggak fast respon, itu kan nggak baik gitu. Jadi kesannya chat performanya itu buruk, karena itu nanti dinilai. Terus yang terakhir adalah kemampuan analisis. Kalian harus mampu menganalisis pasar. Ini pasar lagi maunya apa ya gitu. Ini kalau kalian beriklan di Instagram atau mungkin di Facebook Marketplace, kalian bisa menganalisis produk saya ini cocoknya untuk pangsa pasar wanita atau pria atau usianya dewasa atau remaja gitu. Kemampuan analisis ini sangat penting supaya mendongkrak penjualan bisnis kalian ya. Selanjutnya ya, terima kasih karena sudah mengikuti sesi pemaparan untuk memahami bisnis online itu apa. Nah, sekarang untuk lanjut ke pembelajaran berikutnya, silakan kalian tentukan produk yang ingin dipasarkan. Bisa makanan, pakaian, apapun yang kalian minati untuk dipasarkan secara online gitu. Ya, bisa hijab, skincare, ataupun produk-produk kekinian kayak misalnya baju-baju yang import gitu atau apa. Kalian bisa memanfaatkan tren masa kini untuk berbisnis kalian. Itu untuk tugas selanjutnya. Terima kasih.